Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pascal Ariandra dari kelas 10-H nomor absen 29. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan makalah geografi mengenai pembangunan di Jabodetabek. Kemudian saya akan melanjutkan ke bab 4. Yang pertama, dari sudut pandang pendekatan ke lingkungan. Dari sudut pandang kedekatan ke lingkungan sendiri, saya dapat mengambil contoh kasus seperti kekurangan air bersih. Kekurangan air bersih ini terjadi di beberapa daerah dan terjadi pada beberapa waktu yang lalu, di mana masyarakat mengalami krisis air bersih. Nah, hal-hal ini dapat terjadi dikarenakan curah hujan yang tinggi, kemudian pengolahan limbah yang kurang optimal, dan juga cuaca yang ekstrim. Jadi kekeringan ataupun kebanyakan air atau hujan yang begitu deras juga dapat menyebabkan kekurangan air bersih. Terdapat solusi-solusi yang sudah diberikan pemerintah, di antara lain adalah dengan melakukan penghijauan di sejumlah daerah, agar daerah tersebut tidak mengalami krisis air bersih. Jadi seperti air tanah, air sungai, ataupun air yang dapat menjadi sumber kehidupan tersebut tidak tercemar dan terhindar dari pencemaran. Kemudian di beberapa daerah, tidak hanya di Jabodetabek, sudah terdapat yang namanya PDAM, di mana PDAM ini menyediakan air bersih dan juga sehat bagi masyarakat. Selanjutnya, menurut pada sudut pandang prinsip interalasi. Pada sudut pandang ini saya bisa mengambil contoh seperti kasus-kasus banjir. Kasus banjir ini sudah sangat lazim terjadi di daerah kita, bahkan kita pun sudah mengalaminya sendiri, termasuk saya juga. Nah, banjir ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, karena Jabodetabek ini sejumlah daerah atau sebagian besar daerahnya adalah merupakan dataran rendah. Namun salah satu kota, yaitu kota Bogor, cenderung berada di dataran tinggi, setidaknya lebih tinggi daripada kota-kota lainnya. Kota Bogor tersebut juga terkenal dengan julukan kota hujan, sehingga air dari dataran tinggi tersebut turun ke daerah yang lebih rendah dan dapat menyebabkan banjir. Selain itu, banjir juga dapat disebabkan dengan meluapnya air sungai, air danau, dan selain itu juga sampah yang melimpah juga dapat menyumbat dan juga menghambat aliran air ataupun penyerapan air yang menyebabkan banjir. Pemerintah pun sudah melakukan beberapa solusi untuk menangani banjir. Beberapa diantaranya adalah dengan menormalisasi sungai, di mana menormalisasi sungai ini dengan cara membebaskan lahan-lahan di sekitar sungai untuk menambah jumlah kapasitas air di sungai tersebut, sehingga airnya diharapkan tidak meluber ketika curah hujan tinggi ataupun ketika air sungai tersebut meluap. Kemudian kita lihat di jalan-jalan ataupun jalanan raya terdapat drainase. Drainase vertikal ini bermanfaat atau berguna untuk menyerap air yang ada di jalanan dan tidak menyebabkan genangan air yang berada di jalanan, sehingga genangan-genangan air tersebut dapat terantisipasi karena terserap oleh drainase. Kemudian pemerintah juga membangun atau membuat lubang biopori di sejumlah daerah. Dan masih banyak lagi solusi-solusi yang diberikan untuk banjir tersebut. Kemudian untuk dalam sudut pandang keterjangkauan, kita lihat sudah banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan. Salah satunya di bidang transportasi, sekarang di sejumlah daerah sudah dimudahkan dengan adanya Jaklingko. Jaklingko ini berguna untuk masyarakat-masyarakat agar dapat berpergian tanpa mengeluarkan biaya. Kemudian sudah terdapat Transjakarta, MRT, angkutan-angkutan umum pun sudah diatur cara kerjanya oleh pemerintah. Namun yang cukup luas cakupannya ataupun jangkauannya adalah KRL. Walaupun KRL ini sudah ada di Indonesia sejak lama, namun di masa-masa sekarang KRL ini sudah lebih dioptimalkan dan harganya pun sudah dibuat lebih terjangkau. Dengan berpergian jauh kita hanya
hanya perlu mengeluarkan uang sekitar 3.000 atau 6.000 tergantung pada jarak yang kita tempuh ataupun stasiun yang kita lewati. Kemudian pembangunan-pembangunan seperti jalanan tol sudah diperbanyak sehingga ketika kita ingin berpergian jauh, waktu yang ditempuh juga tidak terlalu memakan waktu dan kita tidak perlu menunggu lama-lama dan tidak perlu mengalami kemacetan ataupun menghabiskan biaya seperti bensin ataupun yang lainnya. Selain itu, untuk masyarakat, kita saat ini juga melihat banyak rumah subsidi ataupun rumah susun yang diperuntukkan bagi masyarakat yang sekiranya membutuhkan bantuan tersebut agar mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau dan disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya adalah bab 5. Kesimpulan. Tujuan dengan diadakannya atau diberlakukannya pembangunan adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara material ataupun spiritual. Namun pada kasus-kasus yang terjadi, kita lihat bahwa pembangunan-pembangunan ini masih belum optimal dan masih belum menjadi solusi terbaik bagi masyarakat, karena kita lihat sekarang di mana-mana banjir masih ada, setiap hari masih terjadi kemacetan, dan kemiskinan pun masih banyak dialami oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Jabodetabek. Jadi pembangunan-pembangunan ini dapat dikatakan belum maksimal dan belum secara menyeluruh. Kalaupun ada hasil akhir yang sekiranya pembangunan ini dikatakan baik, pembangunan ini dikatakan berhasil, itu pun mungkin hanya di beberapa daerah, sejumlah daerah kecil saja. Namun untuk secara menyeluruh itu belum maksimal, belum optimal, dan belum banyak masyarakat yang mendapatkan sisi positif dari pembangunan tersebut. Karena kalau kita lihat ketika terjadi adanya proses-proses pembangunan, entah itu membangun fasilitas, membangun jalan, membangun gedung segala macam, itu juga berdampak seperti dengan adanya kemacetan, dan itu pada proses pembangunan tersebut juga menghambat aktivitas masyarakat. Selanjutnya untuk sarannya tentu saja dari kesimpulan tadi, pembangunan-pembangunan tersebut harus lebih dioptimalkan lagi. Kalaupun hasil tersebut sudah dirasa optimal, maka pembangunan-pembangunan itu juga dapat dilaksanakan atau diberlakukan di daerah yang lainnya. Bukan cuma di satu daerah, 2 daerah, atau 3 daerah. Kalau bisa semua daerah bisa meratakan, dipukul rata untuk keadilan masyarakat sekitarnya juga. Kemudian pembangunan ini juga seharusnya dilakukan dengan rencana yang matang sehingga tidak terburu-buru, dan juga namun dengan tidak terburu-buru tersebut memastikan bahwa tujuan dari pembangunan tersebut harus terlaksana dengan baik. Selain itu memang terdapat banyak celah seperti adanya korupsi yang membuat pembangunan tersebut tidak maksimal, dan juga sumber daya manusia yang menjadi pelaku untuk pembangunan tersebut juga harus ditingkatkan lagi. Demikian hasil penelitian saya mengenai pembangunan di wilayah Jabodetabek dalam sudut pandang pendekatan ke lingkungan, prinsip interrelasi, dan juga keterjangkauan. Apa yang saya sebutkan dalam makalah ini sifatnya objektif namun juga subjektif, karena menurut penelitian juga dan menurut fakta juga, namun opini yang saya berikan bersifat objektif. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya Pascal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.